Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal ide kreatif karya cipta berbasis iptek yang berjudul Polen Pondok Lensa. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Andre Nuryakin dengan NIM 122011096, Alia Nur Fadila 122011150, Rini Anissa 122011077, Sapura Muniratul Jannah 122011107. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang, solusi pengembangan, dan manfaat program. Latar belakang, usaha penyewaan kamera merupakan usaha di bidang jasa sewa fotografi dan videografi yang saat ini sedang berkembang. Namun, secara umum pengelolaan data masih dilakukan secara manual, yaitu dengan pencatatan persewaan menggunakan mikroskop Excel. Bertambahnya jumlah kamera yang dimiliki dan semakin banyaknya penyewa melakukan transaksi mengakibatkan data yang dikelola semakin besar, sehingga untuk menjamin keakuratan dalam pencatatan transaksi dan keamanan dalam penyimpanan data perlu dibangun sebuah aplikasi penyewaan kamera berbasis Android. Oleh karena itu, dengan adanya pengembangan pada sistem informasi penyewaan berbasis Android dapat digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pemesanan dan penyewaan barang secara online, serta admin dalam mengelola data barang, memproses pesanan yang masuk, dan membuat laporan pendapatan yang diperoleh dari transaksi penyewaan yang terjadi. Dan dengan adanya aplikasi ini, semoga mampu mendapatkan pencitraan yang lebih baik lagi dari sudut pandang pelanggan, serta memperluas jaringan penyewaan yang sebelumnya kecil. Kedua, solusi pengembangan. Perkembangan teknologi telah berkembang dengan sangat pesat, khususnya perkembangan smartphone. Smartphone telah menjadi suatu hal yang tidak pernah lepas dari penggunanya. Tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi saat ini banyak perangkat yang dibuat untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia. Android telah berkembang menjadi kekuatan yang luar biasa. Pada era digital saat ini, banyak perangkat yang dibuat untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan hal-hal yang praktis dan cepat. Penyewa ingin lebih efektif dan efisien dalam melakukan penyewaan. Aplikasi yang dapat melakukan pencatatan secara otomatis sehingga waktu yang dibutuhkan lebih efektif dan efisien. Perkembangan Android berdampak pada gaya hidup masyarakat yang sering menggunakan smartphone untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Keunggulan dari Android adalah sifatnya yang mudah dan dapat digunakan di mana saja, sehingga sangat cocok untuk membantu persewaan peralatan fotografi dan videografi. Dari pemaparan di atas, kami sebagai tim pengusul akan merancang sebuah karya teknologi yang kami beri nama Polen atau Pondok Lensa yang berbasis Android. Masuk ke manfaat program. Yang pertama yaitu mempermudah pelanggan dalam pengecekan ketersediaan barang. Yang kedua, mempermudah pemesanan dan penyewaan barang dengan jarak jauh atau online. Yang ketiga, membantu penjual dalam pembuatan laporan pendapatan. Yang keempat, membantu dalam pengelolaan data merek, data kategori, data barang, serta data pesanan yang masuk. Kita lanjut ke bab 2, Bab 2 landasan teori yang berisi definisi pondok lensa dan tujuan pondok lensa. Pondok lensa merupakan suatu toko yang juga bergerak di bidang penyewaan kamera, lensa maupun perlengkapan studio baik dalam skala kecil maupun besar. Selama ini masih menggunakan sistem pembukaan manual dalam mencatat setiap transaksi yang terjadi. Oleh sebab itu, tentunya memungkinkan munculnya kesalahan dalam pencatatan transaksi dan bahkan bisa jadi menyebabkan tidak adanya laporan penyewaan, sehingga sistem pembukuan toko ini bisa dikatakan masih belum efektif. Oleh karena itu, untuk toko ini dirasa perlu dibuatkan suatu sistem informasi yang dapat secara jelas memperlihatkan efisiensi waktu serta biaya dalam jangka waktu tertentu. Diketahui bahwa pengelola toko ini berharap agar dapat memasarkan barangnya melalui web sehingga dapat memperluas jangkauan pasar dan dapat mempermudah pelanggannya dalam memesan penyewaan kamera dan perlengkapan studio dalam jumlah tertentu tanpa terhalang kondisi geografis yang tidak menguntungkan. Tempat pelanggan terletak jauh dari toko tersebut. Tujuan pondok lensa. 1. Aplikasi pondok lensa adalah untuk
memberikan saluran pemasaran secara langsung. 2. Dengan ini, maka semua informasi yang ingin diberikan kepada pelanggan seperti penjualan khusus atau promosi bisa dilakukan dengan mudah hanya dengan sentuhan jari saja. Yang ketiga, memberikan nilai lebih pada pelanggan. Dengan aplikasi Pondok Lensa ini, para pelanggan bisa memanfaatkan dan memperoleh aplikasi mobile dengan digitalisasi program loyalitas yang sudah Anda berikan. Umumnya, apabila pelanggan ingin mencari poin dengan kartu yang mereka miliki, maka sekarang bisa dilakukan dengan aplikasi mobile. 4. Membangun dan mengenalkan merek. Yang kelima, meningkatkan keterlibatan pelanggan juga bisa dilakukan dengan aplikasi mobile. Yang keenam, meningkatkan kualitas komunikasi. Aplikasi mobile juga berguna untuk saling berbagi informasi yang berhubungan dengan banyak hal seperti pekerjaan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Anissa. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu tahap pelaksanaan. Yang pertama itu ada sitemap, yang kedua ada iframe, yang ketiga ada mockup. Yang pertama itu sitemap user. Yang pertama itu ada register, dilanjut dengan login. Ada halaman utama, melihat produk terlaris. Selanjutnya ada keranjang, memilih metode pembayaran, serta mengkonfirmasi pembayaran. Selanjutnya ada pencarian untuk melihat data produk berserta data chat. Yang terakhir itu ada profile. Di sini kita bisa mereset password, bisa edit profile, melihat riwayat pemesanan beserta logout. Selanjutnya ada sitemap admin, ada register, dilanjut dengan login. Ada edit profile. Untuk mengedit profile ada data member, untuk melihat data member serta mengedit data member. Dilanjut dengan data produk, untuk menambahkan produk. Ada history untuk melihat hasil transaksi, ada chat, dan yang terakhir ada logout. Selanjutnya iframe admin. Di sini ada halaman create akun, ada halaman sign in, ada halaman edit profil, ada halaman data member, ada halaman data produk, ada halaman histori pencarian, halaman chat, halaman logout. Selanjutnya ada iframe user. Yang pertama itu ada register, dilanjut dengan halaman login, ada halaman utama, halaman pencarian, ada halaman edit password, halaman hasil pencarian, halaman spesifikasi produk, halaman keranjang, halaman chat, halaman reset password. Selanjutnya ada halaman metode pembayaran, halaman edit profile, halaman riwayat pemesanan atau history, dan yang terakhir itu ada halaman logout. Perkenalkan, nama saya Sapura Moniratul Jannah dengan NIM 12201107. Di sini saya akan menjelaskan tentang mockup user. Di sini ada mockup login. Pada halaman login, user diminta untuk masukkan email dan password yang sudah terdaftar. Kemudian, klik tombol login untuk masuk ke halaman menu. Selain itu, jika user belum membuat akun, maka user diminta untuk membuat akun terlebih dahulu dengan cara klik register. Maka akan diarahkan ke halaman berikutnya, mockup register. Pada halaman register, ini digunakan apabila user belum mendaftarkan akun. Caranya dengan masukkan nama, email, dan password. Kemudian, klik register yang nanti akan dilanjutkan ke halaman berikutnya. Mockup home. Pada halaman home, ini sebagai halaman awal user, terdapat ikon keranjang dan dapat melihat produk-produk unggulan atau produk rekomendasi. Dan juga user dapat memilih barang, sehingga user dapat menyewa atau check out barang dan yang diinginkannya. Mockup pencarian. Pada halaman pencarian, ini user dapat mencari produk yang diinginkan. User diminta untuk masukkan nama produk yang akan dialihkan ke halaman berikutnya. Halaman setelah pencarian, setelah user mencari produk akan tampil halaman ini sesuai.
yang dipilih halaman pencarian. User bisa memilih kamera mana yang ingin dipesan sesuai dengan yang diinginkan. Halaman utama, setelah user mengklik kamera apa yang akan disewa, pada halaman ini tertera harga dan spesifikasi kamera tersebut. Klik tombol sewa untuk masukkan ke keranjang terlebih dahulu. Jika user ingin menanyakan stok produk tersebut, maka klik chat. Halaman chat. Pada halaman chat ini user dapat menanyakan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan produk tertentu. Halaman keranjang. Setelah user mengklik sewa, akan langsung tersimpan ke keranjang. Pada halaman ini terdapat produk yang sudah dipilih, metode pembayaran, dan total. Jika user ingin menghapus salah satu produk tersebut, maka klik hapus. Jika ingin melanjutkan proses pembayaran, maka klik pesan yang akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Halaman pembayaran. Setelah mengklik pembayaran, maka halaman ini user dapat memilih pembayaran dengan menggunakan Dana, GoPay, atau OVO. Halaman pemesanan sukses. Halaman ini akan muncul ketika user berhasil memesan produk. Kemudian, klik OK untuk ke menu awal. Halaman profil. Pada halaman profil, user dapat mengubah dark mode, mereset password, edit profil, melihat riwayat pemesanan, serta logout. Halaman reset pass. Untuk mengganti password, klik kata sandi baru dan konfirmasi sandi yang sudah dimasukkan tadi. Kalau sudah, klik tombol sign in untuk menyimpan password yang baru. Mockup edit profil. Pada halaman ini, user dapat yang pertama mengubah foto dengan cara klik ikon kamera. Dengan kedua, mengubah nama, nomor handphone, password, nick, dan alamat. Dan untuk menyimpan perubahannya, klik ikon simpan. Halaman riwayat pemesanan. Pada halaman ini, user bisa melihat daftar riwayat pemesanan yang sudah dipesan ataupun disewakan ataupun pesanan yang sudah dibatalkan. Halaman logout. Pada halaman logout, user diminta untuk memilih ya atau tidak. Jika user ingin keluar dari aplikasi tersebut, maka klik ya, dan tidak ingin keluar maka klik tidak. Selanjutnya ada mockup admin. Nah, untuk mockup admin sendiri itu isinya berbasis web. Yang pertama ada halaman register. Pada halaman register ini digunakan apabila admin belum mendaftarkan akun. Caranya dengan memasukkan nama, email, dan password. Kemudian klik register yang nanti akan dilanjutkan ke halaman sign admin. Yang kedua ada halaman sign. Pada halaman login, admin diminta untuk memasukkan email dan password yang sudah terdaftar. Kemudian klik tombol login untuk masuk ke halaman menu utama. Selain itu, jika admin belum membuat akun, maka diminta untuk membuat akun terlebih dahulu dengan cara klik register, maka akan diarahkan ke halaman berikutnya. Selanjutnya ada halaman edit profil. Pada halaman awal admin disajikan halaman edit profil admin. Digunakan apabila admin diinginkan merubah foto, username, email, nomor HP, dan alamat. Jika sudah, klik selesai. Lanjut ada halaman data member. Pada halaman data member ini digunakan admin untuk melihat data user yang sudah bergabung dan juga disajikan dengan fitur pencarian. Lanjut ada halaman data produk. Pada halaman ini juga terdapat daftar produk yang disajikan fitur pencarian produk, menambahkan produk dan menghapus produk yang akan disewakan. Jika sudah selesai, maka klik simpan. Selanjutnya ada halaman history. Pada halaman ini juga terdapat history. Tampilan history data barang yang disewa konsumen, terdapat username, total harga, tanggal, dan status barang yang disewa konsumen. Selanjutnya ada halaman chat. Pada halaman ini juga terdapat halaman chat admin dengan konsumen
berupa kolom chatting serta pencarian nama konsumen. Lanjut, yang terakhir ada halaman logot. Pada halaman logot ini, admin diminta untuk memilih ya atau tidak. Jika admin ingin keluar dari aplikasi tersebut, maka klik ya, dan jika tidak ingin keluar, maka klik tidak. Kesimpulannya, admin mudah mengolah semua data-data dari data kamera, data member, harga sewa, hingga data transaksi, sehingga admin dapat mencari informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Pengguna buku daftar penyewaan dan pengembalian sudah tidak diperlukan karena dalam sistem ini, admin bisa menginputkan data penyewaan maupun data pengembalian, dan data tersebut langsung dapat dicetak. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan fitur-fitur tambahan untuk memudahkan pengguna sehingga lebih menarik dan lebih efisien secara penggunaannya.